terlebih dahulu. Atas nama Detiantara Agustian Anissa Justina Afriyadi Abdillah Tani Afian Agustian Ayu Lestari Bayu Anggara Bella Satira Cahaya Mutiara Inta Laura Depra Dery Dian Lestari Desi Indah Delia Pusita Vicky Nari Dirgayu Dwi Jaya Erpal Rian Sandi Tania Ina Lestari Legita Dewi Claudia Masayu Suki Mercy dan Febrian izin dan Rizky izin juga Olivia Titi Dian dan Priyansa. Oke. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas bab pertama ya di volume 1. Silakan buka buku panduan kalian untuk catatan serta alat tulis disediakan. Materi yang pertama bab 1 tentang proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Jadi sesuai dengan slide yang pertama ya, itu sudah jelas proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa poin, 5 poin. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar pemasaran seperti apa. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha dalam bisnis. 4, menerapkan etika dalam bisnis. Dan 5, menjelaskan proses bisnis dalam bidang pemasaran. Oke. Jadi itulah tujuan dari pembelajaran. Jadi ada 5 poin. Jadi kita lanjut masuk ke materi berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Ya, ada 2 gambar. Yang pertama itu gambar yang paling ujung itu gambar apa? Pasar tradisional. Oke. Gambar yang ini? Pasar modern. Oke. Dari kedua gambar yang Pak arahkan tadi, yang kalian jawab secara bersama, ada yang bisa menjawab perbedaan dari kedua gambar tersebut. Silakan. Oke, Bella Safira silakan berdiri. Oke, silakan Bella. Jadi saya akan menjelaskan pasar tradisional, tempat ketemuannya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan adanya proses tawar menawarnya. Pasar modern, tempat ketemuannya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung dan tidak ada proses tawar menawar. Pembeli diharuskan melakukan pelayanan mandiri termasuk dalam melihat dan mengambil barang yang diinginkan. Oke, jawabannya tepat sekali. Silakan kasih aplaus untuk Bella Safira. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, jadi setelah jawaban dari semuanya Bella Safira sudah menjawab dengan tepat ya dari kedua gambar tersebut. Jadi slide berikutnya Pak akan juga menjelaskan secara umumnya ya dari perbedaan dari kedua gambar tersebut. Jadi gambar yang pertama itu kaitan dengan pasar tradisional. Jadi pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung ya, dan ada proses tawar menawar. Sedangkan gambar yang kedua di situ gambar pasar modern ya. Gambar pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung dan tidak ada proses tawar menawar ya. Pembeli diharuskan melakukan pelayanan mandiri ya atau individu termasuk dalam melihat dan mengambil barang yang diinginkan. Karena perbedaan dari kedua gambar tersebut yang paling mencolok
bawah produknya ada list harga produk. Jadi nggak bisa lagi yang namanya harus tawar menawar atau dinego barangnya. Ya. Oke. Jadi itulah perbedaan dari kedua gambar tersebut, ada pasar tradisional dan juga ada pasar modern. Lanjut slide berikutnya. Di situ perusahaan ya ada yang memproduksi atau membuat dan juga ada yang menjual, ada dua bagian. Pengertian bisnis, ya, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai atau add value melalui penciptaan barang dan jasa, trade of goods and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Ya, itu pengertian dari bisnis. Lanjut slide berikutnya. Di situ ada pengertian dari pemasaran. Ya, pemasaran adalah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Ya. Slide berikutnya ada tujuan pemasaran. Ya, ada beberapa poin. Poin yang pertama ada promosi produk, yang kedua ada realisasi target penjualan produk, dan yang ketiga ada mengetahui kepuasan konsumen seperti apa. Ya. Jadi disebut tujuan dari pemasaran. Fungsi pemasaran. Jadi ada dua poin fungsi pemasaran. Poin yang pertama ada beberapa bagian, itu ada fungsi pertukaran, ada fungsi penjualan, fungsi pembelian. Ya. Kalau fungsi pertukaran itu produk yang sudah dibeli bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual kembali, ya, demi mendapatkan keuntungan. Sedangkan fungsi penjualan mempertemukan penjual dan pembeli, permintaan dan penawaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui perantara seperti para agen, sales, dan lain sebagainya. Sedangkan fungsi pembelian, seluruh aktivitas atau hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka mendapatkan produk atau layanan jasa yang sesuai dengan kriteria baik itu kualitas maupun kuantitas seperti yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, poin yang kedua dari fungsi pemasaran, fungsi penyimpanan, ya, fungsi penyimpanan dan pendistribusian. Selanjutnya ada pemrosesan dan penyimpanan atau pergudangan. Saja dari slide yang apa tanyakan di situ. Pertanyaannya, apakah bisnis dan pemasaran bisa dipisahkan? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Elia Susanti. Tidak bisa dipisahkan. Seperti yang kita ketahui, bisnis dan pemasaran tentu tidak dapat dipisahkan karena pemasaran juga merupakan hal yang fundamental dalam mendukung perkembangan suatu bisnis. Melalui pemasaran, perusahaan dapat menjual produk maupun menawarkan jasanya pada orang yang besar. Tanpa adanya pemajaran bisnis akan sulit untuk menarik pembeli. Jadi pemasaran dan bisnis saling membutuhkan satu sama lain. Jadi pemasaran bisnis tidak dapat dipisahkan. Oke, terima kasih atas jawaban dari Elia Susanti. Silakan kasih hapus untuk Elia Susanti. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Elia Susanti, ya, apakah bisnis dan pemasaran bisa dipisahkan? Itu tidak bisa, ya. Jadi bisnis dengan pemasaran saling membutuhkan, ya, antara bisnis dan pemasaran. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Elia Susanti itu betul sekali. Lanjut ke kuis pemantik, ya, atau pertanyaan pemantik dari soal materi yang Pak sampaikan tadi. Jadi ada 3 poin. Poin yang pertama, pernahkah sekalian berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar? Yang kedua, coba kalian amati kegiatan apa saja yang dilakukan orang-orang di pasar. Yang ketiga, proses pemasaran apa yang sering kalian lihat atau perhatikan? Jadi ada 3 pertanyaan itu. Pak akan memberikan pertanyaan tugas sebagai kuis, ya, untuk kalian semua yang bisa menjawab. Nanti kita presentasi akan kalian jelaskan juga dari ketiga soal tersebut, ya, apa jawabannya. Ada 3 poin yang bisa menjawab soal pertama terlebih dahulu. Jadi soalnya
manakah kalian berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar? Silakan. Saya Pak. Siapa namanya? Aulia. Aulia. Oke, Aulia silakan berdiri. Apa Oke, jawabannya? baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tentu saja, banyak orang pernah berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar. Pasar adalah tempat yang ramai di mana kita bisa menemukan berbagai produk, mulai dari makanan segar hingga barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, berbelanja di pasar juga seringkali memberikan pengalaman sosial yang menarik, seperti berinteraksi dengan pedagang dan melihat berbagai budaya lokal. Oke, terima kasih jawaban dari Aulia. Itu bagus sekali. Tepuk tangan untuk Aulia. Oke, terima kasih. Saya kita masuk ke pertanyaan kedua dari kuisnya. Pertanyaan kedua, soalnya coba kalian amati kegiatan apa saja yang dilakukan orang-orang di pasar. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Oke, dijawab oleh Deslinda. Silakan berdiri. Izin menjawab. Pertanyaan nomor 2. Di pasar kita bisa mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan orang-orang seperti ada tawar-menawar, berbelanja, mendiskusikan produk, menyaksikan demo produk, berkumpul dan bersosialisasi, mencicipi makanan, dan terakhir ada juga menjual produk. Itu aja jawaban saya. Oke, terima kasih jawabannya tepat sekali. Silakan kita kasih aplaus kepada Deslinda. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan pemantik yang teman-temannya jawab. Ya, situ semoga apa yang disampaikan bisa paham dan juga yang saya sampaikan materi hari ini paham dan jelas. Itu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini ya mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi besok ya di hari Selasa 2 jam terakhir di materi yang baru ya bukan tentang bisnis dan pemasaran lagi tapi bab 2 ya. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan silakan. Nggak ada? Silakan. Oke, kalau tidak ada, Pak Tutup akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.